Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah siswa dan siswi sekalian, pada kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Muatan pelajarannya yaitu 2 mata pelajaran, IPA dan IPS. Baiklah, akan kita mulai. Untuk muatan pelajaran yang pertama, yaitu muatan pelajaran IPA. Pada muatan IPA ini, kita akan belajar 3 materi. Yang pertama, kita akan mempelajari sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari organ peredaran darah manusia. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mempelajari sistem peredaran darah pada hewan. Untuk materi yang pertama yaitu sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia di sini adalah suatu sistem organ yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi, sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru. Pada peredaran darah kecil, darah yang kaya karbon dioksida menuju serambi kanan jantung, lalu ke bilik kanan. Selanjutnya, bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah terjadi pertukaran gas di paru-paru, darah menjadi kaya oksigen. Darah tersebut diangkut oleh vena pulmonalis masuk ke serambi kiri jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada manusia itu yang kedua, ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pada peredaran darah besar, bilik kiri memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Setelah terjadi pertukaran zat pada organ-organ tubuh, darah menjadi kaya akan karbon dioksida. Darah tersebut diangkut oleh vena capa masuk ke serambi kanan. Kita lanjutkan. Masih muatan IPA. Selanjutnya materi yang kedua, pada muatan IPA ini kita akan mempelajari organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri.
Ukuran jantung sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi, yaitu jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kanan dan bilik kanan mengandung darah yang kaya karbon dioksida. Sementara itu, serambi kiri dan bilik kiri mengandung darah yang kaya oksigen. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, organ peredaran darah pada manusia itu yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berupa saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah dibedakan atas yang pertama pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau disebut juga arteri berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi ada 2, yaitu aorta membawa O2 atau oksigen dan arteri pulmonalis membawa karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya yang kedua, pembuluh darah itu ada pembuluh balik atau pena. Pembuluh balik atau pena berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh balik ada 2, yaitu pena capa membawa karbon dioksida ke jantung dan pena pulmonalis membawa oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan yang ketiga, pembuluh darah itu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler meneruskan darah ke organ-organ dalam tubuh. Nah, itulah materi mengenai organ peredaran darah manusia. Kita lanjutkan. Masih muatan IPA. Selanjutnya materi yang ketiga pada muatan IPA ini adalah sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistem peredaran darah terbuka. Kemudian pada sistem peredaran terbuka, kemudian yang kedua sistem peredaran tertutup. Jadi sistem peredaran darah hewan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka, dan yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah pada jantung cukup rendah, sehingga sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Sedangkan sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga. Pada sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil atau tidak berubah-ubah. Hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup yaitu kelompok vertebrata, seperti katak, ikan, dan burung.
Baiklah, untuk muatan mata pelajaran yang kedua adalah muatan IPS. Pada muatan IPS ini, kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan, dan yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah bentuk hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi yang dilakukan tersebut merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Komponen lingkungan tempat tinggal manusia dibedakan menjadi lingkungan biotik, abiotik, sosial, dan budaya. Lingkungan biotik adalah lingkungan hidup yang terdiri atas sesuatu yang bernyawa, seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Sementara itu, lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti tanah, batuan, dan udara. Awalnya interaksi manusia dengan alam bersifat alami, yakni hanya mengambil dan menggunakan apa yang sudah alam sediakan. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, manusia melakukan upaya untuk mengubah alam agar dapat memenuhi kebutuhannya yang terus bertambah. Perubahan interaksi ini menghasilkan pola kehidupan masyarakat, baik yang tradisional maupun masyarakat modern. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi dengan sesama manusia dapat terjadi. Yang pertama, interaksi antar individu. Kemudian yang kedua, interaksi antar individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain, meski dalam bentuk yang sederhana, seperti saling menyapa dan tersenyum ketika berpapasan. Contohnya, seorang pasien konsultasi dengan dokter. Kemudian contoh yang kedua, seseorang pembeli atau pembeli sedang tawar-menawar dengan penjual. Atau contoh yang ketiga, seseorang memberi uang kepada seorang pengamen. Itu contoh-contoh interaksi antar individu. Kemudian yang kedua, interaksi antar individu dan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok adalah interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang. Contohnya, seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Itu contoh interaksi antar individu dan kelompok. Contoh yang kedua, seorang presiden berpidato di depan masyarakat. Kemudian contoh yang ketiga, seorang polisi mengatur para pengguna jalan raya. Nah, itulah 3 contoh interaksi antara individu dan kelompok. Selanjutnya yang ketiga, interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok adalah interaksi ketika 2 kelompok yang berbeda saling bertemu. Komunikasi yang terjalin berkaitan dengan kepentingan kelompok.
Contohnya, interaksi antar tim dalam pertandingan sepak bola. Contoh yang kedua, gotong royong antar warga kampung. Contoh yang ketiga, diskusi antara anggota PMR dan anggota pramuka. Nah, itulah contoh-contoh interaksi antar kelompok. Nah, baiklah siswa dan siswi sekalian, itulah materi mengenai tema 4 subtema 1 muatan IPA dan IPS. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya serta dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Sebagai motivasi dari Bapak diucapkan semangat terus dalam belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.